Tak disangka rencana naturalisasi Kevin Dix disoroti media Vietnam. Erick Thohir resmi kirim surat protes ke AFC, terkait kontroversi wasit laga Indonesia versus Bahrain. Fisik dan mental sudah pulih, timnas Indonesia siap tempur lawan Cina. Cina gagal ngerjai, timnas Indonesia malah nyaman usai latihan perdana di Qingdao. Pelatih Cina terancam dipecat bila kalah dari timnas Indonesia. Tak disangka rencana naturalisasi Kevin Dix disoroti media Vietnam. Media Vietnam, secara tiba-tiba menyoroti kepastian Kevin Dix bakar besi, yang bakal menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan akan segera bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam, Bongda 24 ikut menuliskan kepastian pemain yang bermain di Liga Denmark, FC Copenhagen ini, bakal menjalani proses naturalisasi. Dilansir CNN Indonesia, mereka menyebut dalam pemberitaan mereka bahwa program naturalisasi ini adalah langkah nyata dari kerja keras PSSI, mencari talenta-talenta berdarah Indonesia yang bisa dinaturalisasi. Dengan ambisi mencari talenta berdarah Indonesia yang bermain sepak bola di seluruh dunia, dalam beberapa waktu terakhir, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak kenal lelah mencari, menemukan, dan membawa pemain naturalisasi berkualitas, tulis Bongda 24H dalam pemberitaan mereka. Media tersebut juga kembali mengingatkan bahwa timnas Indonesia sudah memastikan naturalisasi Mees Hilgers di waktu sebelumnya. Hilgers sendiri sudah menjalani debut bersama timnas Indonesia pada laga lawan timnas Bahrain. Di antara mereka, Mees Hilgers berharga 7 juta euro, lebih tinggi dibandingkan harga jual seluruh skuad Vietnam. Bila tidak ada perubahan, Kevin Dix bakal jadi rekrutan terbaru. Bek ini lahir pada 1996 dari ayah asal Belanda dan ibu asal Indonesia. Timnas Indonesia saat ini sedang berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 3 pertandingan awal, timnas Indonesia selalu bermain imbang dan kini mengumpulkan 3 poin. Laga berikutnya timnas Indonesia akan bertemu Cina, Selasa, 15 Oktober 2024. Laga ini bisa jadi kesempatan bagi Indonesia untuk merebut kemenangan pertama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir resmi kirim surat protes ke AFC, terkait kontroversi wasit laga Indonesia versus Bahrain. PSSI telah melayangkan surat protes kepada AFC terkait kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, di laga Indonesia melawan Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024, malam. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan pihaknya telah melayangkan surat protes resmi kepada Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, terkait kepemimpinan wasit asal Oman, Ahmed Alkaf, dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, antara Indonesia dan Bahrain. Menurut Erick Thohir, keputusan wasit dalam pertandingan yang berlangsung di Bahrain itu dinilai kontroversial. Kita tentu dengan kejadian kemarin, kita melayangkan surat protes langsung. Sudah saya mengirimkan surat juga kepada AFC, kepada Presiden AFC untuk mempelajari, kata Erick Thohir di Jakarta, Sabtu, 12 Oktober 2024. Erick Thohir menjelaskan, langkah tersebut diambil untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berani menyuarakan ketidakadilan di dunia sepak bola. Keputusan tetap di tangan mereka. Tapi paling tidak kita harus kembali berani menyuarakan ketidakadilan, tegasnya. Lebih lanjut, Erick Thohir mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan dukungan penuh kepada para pemain timnas Indonesia yang tengah berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia berharap para pemain lupakan apa yang terjadi di Bahrain dan fokus untuk menghadapi Cina. Meski baru mengumpulkan 3 poin dari 3 pertandingan, Erick tetap optimistis Indonesia masih bisa meraih target 15 poin dari sisa pertandingan. Saya text message satu-satu semua pemain.
Bahwa yang sudah lewat, kita ke depan. Kita punya mimpi besar 15 poin. Hari ini baru 3 poin, 3 pertandingan. Kalau lawan Cina dapat 3 poin, berarti 6 poin, ujar Erick Thohir. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 saat menghadapi Bahrain di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Kamis, 10 Oktober 2024 lalu. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia berhasil unggul 1-2 lewat gol Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk setelah sempat tertinggal lebih dulu, saat Bahrain mencetak gol melalui tendangan bebas Mohamed Marhoon. Sayangnya, kemenangan di depan mata sirna saat Marhoon mencetak gol keduanya pada menit 90+9 yang membuat laga berakhir sama kuat. Akan tetapi, laga tersebut dinilai kontroversial karena sejumlah keputusan dari wasit Ahmed Alkaf. Keputusan yang paling disesalkan adalah menambah waktu injury time di babak kedua yang 6 menit hingga mencapai 9 menit yang dinilai tidak layak. Fisik dan mental sudah pulih, Timnas Indonesia siap tempur lawan Cina. Timnas Indonesia diketahui sudah siap penuh untuk hadapi Cina di matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski sempat terpuruk karena kemenangan yang di depan mata dirampok saat kontra Bahrain, tapi kini Timnas dipastikan dalam situasi fisik dan mental yang siap tempur. Saat ini Timnas Indonesia sudah berada di Cina untuk persiapan menghadapi tuan rumah di Qingdao Youth Football National Stadium, Qingdao, Cina pada Selasa, 15 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Sebelum tiba di Cina, Timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain, 2-2, di Bahrain National Stadium, Riffa pada Kamis lalu. Hasil imbang itu kontroversial karena gol kedua Bahrain tercipta ketika pertandingan sudah lebih dari waktu tambahan yang ditetapkan. Meski demikian, Timnas Indonesia sudah melupakan laga pahit itu dan kini siap menatap laga kontra Cina. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji memastikan kini para pemain sedang fokus untuk persiapan melawan Cina. Untuk update perkembangan para pemain, kondisinya semuanya sangat baik. Sekarang ini para pemain sedang melaksanakan kegiatan latihan, ada yang game, ada juga yang di lapangan, kata Sumarji dalam keterangan dikutip Minggu, 13 Oktober. Dan dari perkembangan karena cukup menggembirakan, kita semua fokus ingin memperbaiki dari hari kemarin di saat pertandingan melawan Bahrain, sambungnya. Di sisi lain, meski laga terakhir kontra Bahrain berakhir imbang, tapi Timnas Indonesia masih berstatus belum terkalahkan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia kini berada di peringkat kelima dengan koleksi 3 poin. Kemenangan melawan Cina adalah harga mati bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, hanya 2 tim yakni juara grup dan runner-up yang bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara, peringkat ketiga dan keempat harus melanjutkan perjuangan di putaran keempat. Cina gagal ngerjai, Timnas Indonesia malah nyaman usai latihan perdana di Qingdao. Timnas Indonesia telah melaksanakan sesi latihan perdana di Cina tepatnya berlokasi di Stadion Qingdao Tiantai, Shandong, Sabtu, 12 Oktober 2024. Waktu setempat. Skuad asuhan Shin Tae-yong langsung menatap laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, melawan tuan rumah di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa, 15 Oktober 2024, pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di Qingdao sangat mendukung, karena suhu pada kisaran 22 derajat Celcius. Hal ini cukup menguntungkan bagi pemain diaspora Timnas Indonesia yang berasal dari Eropa. Temperatur ini lebih familiar, sekaligus kegagalan Cina mengerjai skuad Timnas Indonesia. Ini berbeda dengan situasi di Bahrain lalu dengan suhu cukup menyengat. Sehingga pada pertandingan tersebut ada 2 kali water break tiap babaknya. Ini merupakan persiapan Timnas Indonesia dalam menatap pertandingan lanjutan putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, melawan tim tuan rumah Cina. Sementara dalam latihan itu, terlihat para pemain kembali antusias serta berfokus mempersiapkan diri. Pelatih kepala Shin Tae-yong membagi sesi latihan pagi itu menjadi 2 kelompok. Karena perjalanan lama, hampir 10 jam. Jadi hari ini latihan dibagi menjadi 2 grup, ujar Shin Tae-yong usai sesi latihan.
Para pemain yang bertanding melawan Bahrain menjalani latihan di pusat gym hotel tempat tim menginap. Sedangkan pemain yang tidak bermain kemarin berlatih normal di lapangan. Mengenai kondisi pemain, pelatih berusia 53 tahun tersebut mengatakan tidak ada masalah berarti di tubuh tim. Hanya Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan dan akan kembali pulih dalam waktu dekat ini. Selain Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan, semuanya baik-baik saja. Kita hanya perlu beradaptasi dengan waktu dan cuaca. Karena cuacanya berbeda dengan yang sebelumnya, tambahnya. Pelatih Cina terancam dipecat bila kalah dari timnas Indonesia. Tak disangka, pelatih timnas Cina Branko Ivankovic berada dalam kondisi terdesak. Ia terancam dipecat bila kalah dari timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Qingdao, Selasa, 15 Oktober 2024. Seperti yang kita ketahui, timnas Cina sudah 3 kali menelan kekalahan di 3 laga awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut membuat Cina berada di posisi juru kunci tanpa memiliki poin. Bila timnas Cina masih ingin berharap lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka, mereka wajib mengalahkan timnas Indonesia di laga matchday keempat. Saat ini mereka masih berjarak 4 poin dari Australia yang ada di posisi kedua sehingga belum terlalu jauh tertinggal. Oleh karena itulah, dalam laporan Soha, posisi Ivankovic bakal benar-benar berada di ambang batas pemecatan. Laga timnas Cina versus timnas Indonesia bakal jadi laga hidup mati bagi Ivankovic. Bila timnas Cina kalah di tangan Indonesia, make posisi Ivankovic diakini bakal tergusur. Bila timnas Cina mengalami kekalahan lawan Indonesia, hal itu disebut bakal membuat peluang Cina menuju Piala Dunia 2026 makin kecil. Karena itu banyak yang meyakini tidak ada pengaruhnya bagi Ivankovic untuk coba melanjutkan kiprahnya di Cina usai laga tersebut. Timnas Indonesia sendiri datang ke Qingdao dengan perasaan campur aduk. Timnas mengalami kekecewaan karena peluang menang yang sudah ada di depan mata buyar akibat gol penyama kedudukan Bahrain yang penuh kontroversi. Namun di sisi lain, timnas Indonesia juga bisa percaya diri. Timnas Indonesia, terutama di babak kedua lawan Bahrain, menunjukkan permainan yang impresif. Penampilan itu yang bisa jadi modal bagus bagi timnas Indonesia untuk percaya diri lawan Cina. Dua tim teratas di grup C bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026 sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat bakal melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia.